Nah, ada 2 soal yang agak berbeda itu yang kita bahas. Terus yang berikutnya kita langsung aja ke materi berikutnya, laporan arus kas ya. Oke, saya share screen dulu. Sebentar, saya cari soalnya. Chapter 12 ya, oke. Kemarin PR-nya kan 12.3A sampai 12.6A ya. 12.3 sampai 12.6. Coba saya langsung saja yang ini ya, yang bahas, nanti yang lain silahkan untuk mencermati. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya buka di Excel-nya. Ya, ntar saya bahas di sini. Silahkan nanti dicocokkan. Ya, kalau sudah paham ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya aja langsung. Saya ambil dulu ya soalnya 12.3A ini. Langsung jadi kita bahas 12.3A dan 12.4A aja. Ini 12.3A. Saya ambil yang 4 dulu. 12.4A. Kalau suara saya putus-putus langsung respon ya. Siap, Pak. Ini 12.4A. Ya, jadi saya pilihkan 2 soal ini ya. Kelihatan kan soalnya? Kelihatan, Pak. Oke, kita bahas ya. Ini adalah tanggal 31 Desember 2016. Ogallala ya, dia mempunyai beberapa surat berharga ya. Di bawah itu surat berharga posisi di tanggal 31 Desember 2014 di Ogallala ini. Nah, dia pegang surat berharga tersebut sebagai long term investment, ya, sebagai investasi jangka panjang. Nah, kemudian surat berharga tersebut juga seluruhnya ya not held for influence or control, ya, jadi tidak tidak dimaksudkan atau tidak posisinya tidak banyak. Jadi di sini disebutin dia tidak mempunyai kendali atau tidak mempunyai pengaruh, ya. Berarti dia kurang dari 20%, terus diniatkan atau dikategorikan sebagai long term investment. Kalau long term investment berarti itu masuk kategori yang non trading ya, non trading. Ya, ini ya, as long term investment sebagai non trading. Ya, bukan trading. Kalau trading kan jelas di state ya. Nah, ini sekuritasnya ada di Carlin, seluruhnya ini shares ya. Kemudian Riverdale, terus ini Rakzinski ya, dengan komposisi seperti ini dan jumlah lembar serta cost-nya. Ya, ini cost total nih ya harusnya ya. Ya, cost total. Kemudian di tanggal 31 Desember, di tanggal ini, fair value dari investasi dia sama dengan cost-nya. Jadi kesimpulannya tidak ada fair value adjustment di tanggal 31 Desember 2016 ya. Terus berikutnya lagi, di tahun 2017 ada beberapa transaksi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 transaksi. Ya, kita diminta atas transaksi ini sesuai dengan instruksi yang A, membuat jurnal ya selama tahun 2017 terkait dengan investasi Ogallala ini ya. Nah, kita lihat, kita jawab aja yang A langsung ya, yang A. Yang A, tanggal berapa itu yang pertama? 1 Agustus. 1 Agustus. Menerima 0,7 ini pounds ya kalau nggak salah ya, per share cash dividend dari Carlin. Ya, Carlin ordinary shares. Maka, oh ya, ini menerima dividen, kemudian dicatat dengan menggunakan metode apa kira-kira kalau seperti ini? Coba saya mau nanya. Nanya siapa ya? Nanya Hafid Ahmad Wisaksono, coba. Saya harus mencatat dengan metode apa? Monitor, Hafid? Ya, Pak. Hafid. Ya. Sebelum saya jurnal yang nomor 1, saya harus menjurnal dengan metode apa nih kalau seperti ini?
Berarti itu dengan itu Pak, metode cost Pak. Dengan metode cost. Ya, betul ya, karena kurang dari 20%. Iya. Maka kita jurnal cash ya. Di sini langsung receive cash berarti. Cashnya berapa? Langsung aja 0,7, ya kan? 0,7. Kita kalikan dengan jumlah lembar saham pada siapa yang ngasih? Karlin ya. Karlin ini 2000. Kalikan dengan 2000 lembar. Maka akan mendapatkan ya segitu ya, sebesar 1.400. Kreditnya dividen revenue karena kita menggunakan metode cost. Bener ya saya ya, kalau saya lupa dibilangin ya. Hari ini lagi banyak apa namanya ya, macam-macam ya, ada disnataris dan lain sebagainya. Terkadang suka apa yang diucapkan sama yang dipikirkan itu nggak connect gitu ya. Kalau saya salah langsung dikoreksi. Itu permintaan saya. Langsung koreksi aja nggak masalah. Yep. Terus tanggal 1 September ya. Menjual 2000 lembar saham biasanya Riverdale ya dengan harga 8 per share cash. Berarti kita catat cash gitu ya. Cashnya berapa? Langsung aja. Berapa tadi? 8 ya. 8 kali dengan 2.000. Gitu kan? 16.000. Nah, terus kreditnya adalah share investment. Ya. Share investment. Nggak usah dikasih keterangan Riverdale nggak masalah. Ya, kalau dalam jurnal nggak masalah. Maka kita jurnal berapa? 2000 tadi ya. 2000 dikali, nah, dikali berapa nih? Kita cari cost-nya berapa per lembarnya. Riverdale itu 45.000 dapat 5.000 lembar. Berarti cost-nya 45.000 dibagi 5.000 lembar ya. Ya, 18.000. Itu yang dijual. 2.000 lembar setara dengan 18.000 pounds ya. Maka selisihnya adalah loss on sale ya. Share investment. Panjangnya seperti itu. 2.000. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjutkan kalau nggak ada. 1 Oktober. 1 Oktober. Oke. Oktober ya. Nah, sudah pakai T harusnya ya. 1 Oktober menjual 8.000 lembar saham Karlin secara cash dengan harga 33 per share. Seperti yang di atas. Seperti ini ya. Cash. Berarti berapa yang dijual? 800 lembar dengan harga 33 yang diterima. 26.400. Nah, sebelum tahu gain atau loss, maka kita cari dulu berapakah cost share investment yang terjual. Ya, seperti ini. 8.000 kalau Karlin kita lihat 60.000 dapat 60.000 pounds dapat 2.000 lembar. Maka cost-nya adalah saya nggak tahu, ya langsung aja saya tulis di sini dibagi dengan 2.000 lembar ya. Tahu ya 30 ya. 30. Berarti itu 24. Sehingga selisih antara cash dengan cost dari share investment adalah gain. Kita catat sebagai gain on sale. Seperti ini. 2.400. Lanjut. 1 November. Tanggal 1 November. Menerima dividen cash, ya, cash dividen dari Rakzinski sebesar 1 pounds per lembar. Karena sama semuanya ini menggunakan metode cost, maka kita catat cash ya berapa? 1 dikali dengan berapakah Rakzinski ini? Rakzinski ada 1.500. Kalikan dengan 1.500. 1.500 ya. Kreditnya adalah dividen revenue ya. 1.500. Mudah ya ini ya. Sangat mudah sekali. Terus tanggal 15 Desember ya. 15 Desember. Menerima dividen cash dari Karlin ya.
atas ordinary share-nya. Berapa tuh? 0,7 ya, sama. Maka kita jurnal cash, langsung aja ya, default ya, dividen, revenue, langsung aja berapa nih? 0,7 kali tinggal berapa lembar sih Karlin? 0,7 kali berapa tuh? Karlin 2000 dijual 800. Berarti tinggal 1.200 ya. Coba kalau saya salah dibilangin. Benar nggak ini? Betul, Pak. 840. Betul ya, Pak? Betul, Pak. Terus yang berikutnya tanggal 31 Desember, satu cash dividend dari Riverdale. Ya, sama seperti ini. Langsung saya jurnal aja. Sama dengan 1 ya. 1 kali Riverdale itu tinggal berapa? 5.000. Oh, belum dijual ya dia ya? Full ya, masih ya? Bener segini ya? Sudah dijual, Pak. 2.000, Pak. Berapa? Dijual 2.000. Oh, dijual 2.000 mana? Oh iya, dijual 2.000. Berarti kalikan 3.000 ya? 3.000. Oke. Ya, terima kasih ya diingetin. Ini jurnalnya untuk instruksi yang A. Sekarang yang B. Yang B adalah siapkanlah adjustment, ya, adjustment di tanggal 31 Desember 2017. Maka tugas kita adalah, ya di sini ada keterangan nih, di tanggal 31 Desember, fair value masing-masing saham ini adalah sebagai berikut. Karlin 32, River 8, kemudian Razinski sebesar 18. Sudah, kalau mau kita bikinkan tabel nggak masalah. Kita bikin tabel, ini Karlin, kemudian ini River, Dale, ini Razinski gitu ya. Share-nya berapa? Berapa share? Karlin itu berapa tadinya? Karlin nggak ada yang dijual apa ada? Oh, ada ya, 800. Karlin tinggal 1.200. Riverdale tinggal 3.000. Razinski nggak ada yang dijual ya? Tetap ya, 1.500. Ini price-nya, cost-nya dulu boleh kalau mau cost. Cost per share kalau mau gitu ya. Mau lebih lengkap lagi. Ini fair value per share gitu ya. Total cost. Ini total fair value gitu kan. Kita lihat. Yang ini 60.000 dibagi 2.000. Tadi 30 ya. 60.000 dibagi 2.000. 30. Yang bawah 45.000 dibagi 5.000. 9. Kemudian 30.000 dibagi 1.520. Nah, informasi berikutnya, ini 32 fair value-nya yang Karlin, yang Riverdale itu 8, terus yang terakhir 18, yaitu si Razinski. Maka kita bisa hitung aja, total cost adalah ini, untuk di akhir tahun ya, ini posisi di akhir tahun. Kalau kita jumlah, 93.000 ya, total fair value-nya. Kalau kita jumlah dia 89. Jadi ada apa? Penurunan ya. Ada fair value adjustment. Ya, langsung saya yang totalnya saja ya, sebesar dari 93 ke 89 minus ya, sebesar 3.600. Nah, maka jurnal yang harus kita buat, karena ini baru muncul pertama kali, ya, fair value adjustment-nya, maka jumlahnya sama seperti yang kita hitung. Fair value adjustment-nya dikredit, ya berarti debitnya adalah tanggal 31 Desember, debitnya adalah unrealized loss ya. Bla 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 ya, ini adalah income ya, karena dengan income atau equity. Nah, saya salah nih, jangan-jangan. Income atau equity?
Coba saya mau nanya. Equity, Pak. Equity, Pak. Equity, Pak. Nanya sudah jawab. Bagus ya. Equity. Karena kenapa dia? Karena dia bukan dikategorikan sebagai saham yang dibeli untuk trading ya. Dia dikategorikan sebagai saham yang dibeli untuk non trading. Tahu dari mana? Clue-nya yang tadi, as long term investment ya. Kalau trading kan nggak mungkin sama, biasanya dia langsung berubah lagi sahamnya. Unrealized, kalau saya pribadi nggak ada masalah mau gain or loss ya terserah ya. Atau loss aja nggak apa-apa, asal jangan gain doang karena ini debat ya. Berikutnya adalah fair value adjustment non trading security ya. Non trading. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sebesar 3.600. Ini harus yang ada minyak. Ini, ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut. Ternyata nanti bab 13 cukup panjang ya pembicaraannya. Tapi kita cicil-cicil. Pertemuan kita kan masih banyak. Sementara kita tinggal itu aja. Berikutnya ya. Ini sudah yang B. Sekarang yang C. So the statement of financial position presentation of the investment at December 31 ya 2017. Ya. Di sini kata dia, pada tanggal ini Ogalala mempunyai akun share capital ordinary 1,5 juta dan RE sebesar 1 juta. Kita diminta presentation of financial position aja ya. Jadi nah, kalau kita bikin ini SOFP misalkan. PT-nya Ogalala ya. Yaudah PT-nya dilupakan saja gitu. At 31 Desember 2017. 17 kan? Ya, betul. Nah, ada dua nanti di bagian aset, gitu ya. Di bagian aset ada apa? Ada aset lancar atau tidak lancar? Aset tidak atau non current ya. Pakai bahasa Inggris saja, aset ya sudah non current aset ya. Ada apa di sini? Ada share investment. Share investment. Nah, kalau di buku langsung add fair value. Tapi di sini kita praktekkan add cost ya. Share investment berapa di sini disajikan sesuai dengan yang add cost-nya di sini. Kemudian di bawahnya fair value adjustment. Jadi saya ingin memberikan contoh lain ketika menyajikan share investment di neraca. Fair value adjustment-nya berapa? Karena di kredit ya sebesar 3.600. Maka nanti share investment-nya akan tersajikan sebesar 89.400. Nah, jadi ini sistematika pencatatan yang lain ya. Pakai yang ini aja ya biar nggak lupa gitu ya. Saldonya tetap ketahuan. Ini aset. Terus ada di mana lagi? Ada di bagian equity ya. Equity, di bagian equity ada apa di sini? Kalau kata keterangan ada share capital ordinary. Kemudian apa? RE ya, ada RE. Di sini berapa sih? 1,5 ya. RE-nya 1 juta. Nah, satu lagi apa di sini? Ada AOCI. Gitu kan ya? Accumulated Other Comprehensive Income yang jumlahnya sebesar debit apa kredit ini? Unrealized berarti debit ya. Debit berarti dia akan menjadi di sebelah kredit. Sebagai pengurang ya, sebagai kontra akun. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini nggak usah dijumlah ya. Atau kalau mau dijumlah ya nggak apa-apa. Total equity misalkan ya. Total equity adalah sebesar, nah seperti ini. Sama nggak saya jawabannya? Apakah ada yang berbeda?
Sama, Pak. Sama ya? Oke. Nah, sudah ada pertanyaan nggak? Izin Pak, Ya, silakan. untuk yang penyajiannya itu kalau misalkan aset dia di akunnya investment gitu gimana Pak? Investment nanti investment in share gitu. Akunnya investment. Oh, nggak dibagi current atau non current ya? Iya. Itu bisa mengurangi penilaian. Oh gitu Pak. Nah, Jadi disajikannya di non current gitu ya kalau misalkan. ya, dia intinya harus kita golongkan ke kelompok mana. Itu untuk memastikan kita itu secara konseptual memahami nggak akun ini masuk ke bagiannya siapa. Ya benar, tapi akan mengurangi, bisa mengurangi. Ada lagi? Terima kasih Pak. Lanjut ya, soal yang berikut. Nomor 2 atau P124A. Kita lihat. Control Alt Design, dia mengakuisisi 30% outstanding ordinary share Walter. Tanggal 1 Januari 2017 dengan membayar 800.000 ya. Pound apa euro sih ini? Udah pokoknya ya. 8.000 untuk mendapatkan 45.000 lembar saham. Walter kemudian si investinya mendeklarasikan dan membayar dividen 0,3 per share, dividen cash. Di tanggal berapa? 15 Maret, 15 Juni, 15 September, dan 15 Desember. Berarti 4 kali dia bayar dividen dengan besarnya 0,3. Walter reported net income 320 untuk tahun itu, dan tanggal 31 Desember market price dari Walter ordinary share 24%. Nah, diminta yang A, langsung aja kita jawab yang A ya. Yang A. Siapkanlah jurnal untuk dikontrol ya. Untuk seluruh tahun 2017 dengan asumsi, nah ini yang penting. Control design cannot exercise significant influence. Ya. Jadi kemarin kan kita belajar ada interval ya. Interval 0 sampai 20 itu berarti non signifikan. Di atas 20 sampai 50 berarti signifikan ya, dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya intinya adalah dia punya signifikan influence atau enggak. Walaupun di sini kan ada keterangan 30%. Kalau ditegaskan dalam soal, meskipun dia 40%, tapi dia tidak signifikan influence, maka dia harus menggunakan metode cost seperti yang di atas ya. Jadi yang A, kita harus menggunakan metode cost untuk mencatat transaksi terkait dengan investasi yang dilakukan oleh control design ya. Oke, kita bikin jurnalnya. Kita harus identifikasi di tanggal berapa saja kita harus melakukan pencatatan ya. Tanggal 1 Januari 2017 ya, membeli saham. Berarti tanggal 1 Januari. Jurnalnya share investment gitu ya. Pada cash. Tidak masalah. Berapa harganya? 800.000. Langsung seperti ini. Nah, sekarang kapan lagi? Tanggal 15 Maret. Terus kapan lagi tuh? 15 Juni gitu ya. Kemudian 15 September. Terus tanggal 15 Desember gitu ya. Kebetulan tanggal 15 semua ya, dividen itu jadi sebenarnya dicicil sama si Walter ini ya. Nah, jurnalnya adalah karena menggunakan metode cost, jurnalnya adalah cash, anggaplah sudah langsung diterima ya. Dividen revenue ya. Dividen revenue. Berapakah? 0,3 kali berapa tuh? Dia punya berapa? 45.000 lembar. 13.500. Kebetulan kan sama nih kan jurnalnya kan ya. Kalau mau di sekaligus ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya sudah, karena perintahnya, karena kita harus menjurnal sesuai dengan tanggal keterjadiannya, kita seperti ini. Ini jurnalnya ya, dividen revenue. Nah, yang berikutnya adalah jurnal berikutnya, kita lihat. Net income 320. Ya, nggak usah kita jurnal. Kenapa? Karena kita menggunakan metode cost. Jadi kita abaikan. Nah, terus berikutnya lagi, di akhir tahun, ya market price of Walter ordinary share sebesar 24 per share. Ya.
Pertanyaannya, perlukah kita lakukan fair value adjustment? Perlu nggak? Halo? Perlu atau enggak? Nomor 7. Kairu Nisa, coba. Nisa? Perlu, Kak. Hah? Perlu. Perlu ya. Kenapa perlu? Karena dia kan pakai cost method, jadi dia dicatatnya sesuai fair value. Oke, betul ya. Nah, jurnalnya gimana? Nisa, coba. Tanggal 31 Desember. Fair value adjustment trading pada unrealized gain income. Sebentar. Trading apa bukan trading? Trading dia, Pak. Ada keterangannya trading nggak? Oh ya, Ada. asset trading. Oke. Ya walaupun ini sebenarnya nggak cocok dengan apa namanya dengan ceritanya ya. Maksud dari tanggal 1 Januari sampai 3. Tapi nggak apa ya sudah. Berapa ini tradingnya? 280.000. Dari mana? Itu kan di awal dia 800.000. Terus waktu fair value itu dia per share-nya 24. 24 dikali 45.000 lembar, itu 1.080.000 dikurangi 800.000. Kali 45 dikurangin 800.000 ya? Iya. 280? Iya. Oke, kreditnya? Unrealized gain income. Unrealized gain income? Iya. Iya, trading ya. Ya, betul. Oke, makasih ya, Nisa ya. Nah, ini jawabannya sudah selesai berarti untuk yang A. Sekarang yang B. Yang B, kita lihat. Asumsinya control design can exercise significant influence over Walter. Dan gunakanlah metode equity. Ya, sudah. Ini saya copy saja. Ya, gini. Yang 1 Januari sama. Ya, sekarang tanggal 15 Mei. Nah, bukan dividend revenue karena menggunakan metode equity, dia pakai share investment ya. Jumlahnya sama. Maka ini sama semua ya. Setiap tanggal 15 sama semua. Nah, sekarang di sini ini saya hapus ya karena equity kalau dia menggunakan metode equity maka dia tidak perlu melakukan penyesuaian fair value nilai investasinya. Tapi di sini ada yang harus kita lakukan yang tidak dilakukan ketika menggunakan metode cost, yaitu ketika si Walter itu melaporkan income. Ya, maka kita jurnal share investment, kreditnya adalah revenue from atau income from ya, share investment. Seperti ini ya. Berapa persen dia? 30% sama dengan 30% kali berapakah? Kali 320. 96. Ini jurnalnya. Yang B sudah selesai. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Sinta. Kalau misalnya loss, itu gimana, Pak? Kalau loss, oh ini loss. Ya, loss berarti dibalik. Debit loss from share investment, kreditnya adalah share investment. Jadi dia akan mengurangi nilai share investment-nya lagi. Ada lagi? Ya, nggak ada ya. Kita lanjutin ya. Oke, kita lanjut. Yang C, ya, indicate the statement of financial position and income statement account balance di tanggal 31 di dalam dengan kedua metode tersebut ya. Yang C ya, yang C udah. Kita diminta untuk bikin
pengaruh dari transaksi ini terhadap income statement dan apa namanya satu lagi itu SOFV-nya. Sekarang bukan income statement deh. Itu income statement karena ini nggak ada OCI-nya ya. Ya udah, income statement. Ada apa di sini kita lihat ya. Kan kita tinggal ambil aja nih akun-akun yang di sini ya. Di sini akan muncul akun yang namanya pertama di bagian other income and expenses ya. Di bagian ini dalam income statement. Di sini akan muncul yang pertama ya. Apakah yang pertama? Dividen revenue. Yang kedua unrealized. Unrealized ya, unrealized. Gain or loss. Ya. Gain saja ya. Unrealized gain. Terus ada apa lagi? Income from. Atau revenue from lah biar sama ya. Revenue from share. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalau menggunakan metode cost ya. Kalau ini menggunakan equity. Kita identifikasi cost, ini equity. Nah, dividen revenue kalau menggunakan cost dia akan muncul kalau menggunakan metode cost sebesar berapa? Ini jumlahnya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini ya. Kemudian masih kalau dengan menggunakan cost juga akan muncul namanya unrealized gain. Nah, tadi ini ya sebesar 280.000 kayak gitu. Nah, kalau menggunakan metode cost tidak muncul revenue from share investment, tapi dia muncul di sini. Apa revenue from share investment? Tapi dia muncul di metode equity ya, bukan di cost, besar 96. Jadi dia kalau menggunakan metode cost dia kosong. Ini perbedaannya seperti itu. Nah, ini ya terkait apa namanya income statement yang akan terpengaruh karena transaksi di dalam tahun 2017 ini. Terus di dalam SOFP-nya, SOFP, Statement of Financial Position-nya, yang pertama akan muncul investment ya, atau share investment. Trading. Trading sebesar berapa? Kalau dengan menggunakan metode cost, ya, kalau dengan menggunakan metode cost akan tersajikan seperti ini. Saya pakai mekanisme yang tadi. Saya akan munculkan fair value adjustment-nya. Terus di sini ada ditambah dengan fair value adjustment 280 ini ya. Maka share investment-nya jumlahnya sekarang sebesar 1.080.000. Tapi kalau dia menggunakan metode equity, ya, maka share investment-nya akan berjumlah debit dikurangin berapa? Ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, tambah 96. 842. Ya, ini jadi jawabannya. Jawaban untuk yang soal 12.4a. Sudah selesai? Ada pertanyaan nggak? Mudah ya, gampang ya. Nanti kalau ya kita sambil latihan aja kan waktu kita masih banyak. Latihan-latihan kita mengerjakan soal-soal yang lebih variatif terkait dengan investasi. Jadi nanti portofolionya bukan 2 ya, bisa jadi ada 4, 5, 6 gitu ya. Terus ada yang menggunakan metode cost, ada yang menggunakan metode equity, yang menggunakan metode cost, ada yang trading, ada yang non trading. Terus kemudian yang bondnya nanti ada yang trading, ada yang HFC. Ya, maka tugasnya nanti di akhir menganalisis itu ya, bagaimana cara penilaiannya. Itu baru akan kita ketemukan di soal UTS ya. Kalau di sini nggak kelihatan. Kalau gitu ini saya tutup ya. Untuk investasi saya nyatakan selesai. Materinya nanti kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan yang lain. Oke ya. Sekarang saya masuk ke materi berikutnya ya. Kita akan masuk ke dalam laporan
arus kas mana tadi? Saya tutup dulu ya. Kok nggak muncul? Baru muncul ya. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 13. Ini satu chapter membicarakan laporan keuangan satu yang terakhir ya, yaitu LAK, laporan arus kas. Nah, ada 3 di sini ya, di slide ini ada 3 bahasan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah useful and format, ini nggak saya bahas ya, di pengakunya aja kalau ini. Kemudian menyiapkan laporan arus kas. Di sini di buku ini ya di sininya ya menggunakan indirect. Walaupun di appendix-nya itu saya lihat ada yang direct. Nanti dua-duanya kita pelajari. Nah, kemudian apa nih? Using cash flow to evaluate the company. Jadi menggunakan laporan arus kas untuk menganalisis ya, mengevaluasi perusahaan. Lanjut ya, ini saya lewatin ya, usefulness dan format. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah sebelum kita masuk ke laporan arus kas. Ini format sebenarnya ya, masuk ke format. Jadi laporan arus kas itu akan melaporkan moving atau perpindahan cash ya, cash masuk dan keluar yang terjadi di perusahaan, dikategorikan atau dibagi menjadi tiga kegiatan atau aktivitas. Yang pertama adalah operating, yang kedua adalah investing, yang ketiga financing. Nah, ini bawahnya ini adalah apa namanya? Jadi gini, laporan arus kas itu kan laporan keuangan ya, katakanlah dia yang nomor 4 ya, laporan keuangan yang kita buat di tahapan keempat ya. Karena yang pertama kan kita harus bikin income statement atau comprehensive income statement. Itu yang pertama yang harus kita buat. Karena laporan keuangannya harus sekuen, tidak boleh dia tidak berurutan, dia harus berurutan gitu ya. Jadi yang urutan pertama itu comprehensive income statement, yang kedua adalah LPE ya, yang ketiga adalah SOFV, baru ini yang keempat adalah LAK, laporan arus kas. Nah, jadi ketika kita membicarakan laporan arus kas, sebenarnya ini adalah sedang membicarakan apa? Membicarakan perubahan basis pencatatan akuntansi. Kalau kita masih ingat dulu waktu awal-awal, basis pencatatan akuntansi itu kan yang kita pakai adalah akrual basis. Nah, dari akrual basis tersebut, kalau dibikinkan laporan keuangannya jadi yang 3 tadi, ya. Jadi apa? Income statement, LPE dan SOFV itu laporan keuangan sebuah perusahaan apabila menggunakan akrual basis, ya. Itu kita sudah buat. Nah, sementara fungsi dari laporan arus kas ini adalah dia mengubah menjadi laporan keuangan yang dicatat dengan menggunakan basis kas, ya. Jadi seandainya perusahaan menyusun atau mencatat seluruh transaksinya dengan kas basis, maka lihatlah laporan arus kas. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, terus kaitannya laporan arus kas dengan laporan keuangan sebelumnya apa? Di sini kita lihat. Jadi laporan arus kas itu kan dibagi menjadi 3 bagian, ya, operating, investing, dan financing. Nah, kaitannya adalah ya operating, ya, kegiatan operasi, ya. Kalau dalam laporan keuangan akrual itu kan akan diwakili atau akan dibawa ya informasi tersebut oleh laporan yang namanya income statement.
Jadi income statement itu adalah merupakan laporan kegiatan operasional perusahaan, sebenarnya kayak gitu. Ya, secara umum seperti itu. Nah, kalau dia dibuat menjadi laporan arus kas, maka namanya adalah operating cash flow from operating activities. Kurang lebih seperti itu. Jadi income statement itu identik dengan cash flow from operating activities, ya. Identiknya maksudnya adalah ya sama secara konsep tapi beda secara sistem atau prinsip pencatatan. Nah, kemudian terus yang lain yang di neraca gimana? Kita lihat di sini. Tapi ini umum ya, umumnya seperti ini. Walaupun nanti akan kita kupas secara rincinya seperti apa nanti. Nah, investing ini adalah laporan keuangan. Ya. Jadi kalau investing activities, kalau kita kembali ke laporan keuangan yang sudah kita buat, kegiatan investasi itu ditunjukkan oleh laporan keuangan yang bernama SOFP, tapi hanya bagian non-current asset. Ya, non-current asset saja. SOFP bagian ini, non-current asset dan investment. Umumnya seperti itu ya, secara umum seperti itu. Dan harus yang sifatnya jangka panjang, karena untuk investasi. Nanti ada perdebatan, Pak, kalau investasi jangka pendek masuknya mana? Ini kan bilangnya kan non-current asset. Itu ada perdebatan. Nanti kita selesaikan secara keluarkan aja kalau seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang lain gimana? Yang lain, misalkan di bagian neraca, kan tinggal neraca ya. Yang kurang berarti current asset yang belum kita terjemahkan di dalam laporan arus kas, current liability sama non-current liability sama equity, ya gitu ya. Nah, kalau yang terakhir financing ini dia ditunjukkan di dalam laporan keuangan yang sebelumnya ditunjukkan oleh dua akun, yaitu non-current liability dan equity. Ada dua. Jadi di laporannya adalah ketika bagaimanakah kegiatan financing perusahaan secara akrual, lihatlah non-current liability dan lihatlah equity. Tapi kalau secara cash flow, nah kita ubah nanti ya kita ubah. Nah kayak gitu. Terus kalau yang current asset dan current liability itu kan belum masuk di mana-mana nih. Sebenarnya sudah masuk. Dia akan menjadi bagian operating. Current asset, current liability. Jadi seluruhnya sudah terakomodir dalam satu lembar laporan arus kas untuk 3 laporan sebelumnya kan gitu. Cuma di sini kita ngubah ya dari akrual menjadi cash basis. Oke, saya lanjutin aja dulu ya. Nah, ini rincinya, ya rinci dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang merupakan bagian dari cash flow from operating activities, ya. Jadi nanti itu akan kita bagi 2 lagi, ya. Jadi saya ulang, cash flow akan kita bagi menjadi 3 bagian. 1 operating, yang kedua investing, yang ketiga adalah financing, ya. Nanti masing-masing ini akan kita bagi 2 lagi, ya. Yang satu adalah cash in, yang satu lagi adalah cash out. Jadi kita harus melakukan identifikasi di masing-masing kategori kegiatan tersebut, cash in-nya berapa, cash out-nya berapa. Setelah itu disandingkan itu apakah itu adalah cash positif in atau cash negatif atau out seperti itu. Gitu ya. Makanya kita bagi lagi di sini ada cash inflow dan outflow. Ini yang bagian dari cash flow yang inflow adalah yang pertama menjual barang atau jasa, ya. Itu kan memang kegiatan operasional. Kalau dapat uang cash, ya kalau dapat uang cash ditebelin dan di garis bawah. Kalau ada uang cash-nya langsung dapat, maka dia pasti langsung kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Karena kan pada kenyataannya setiap kita sell goods or service belum tentu seluruhnya itu sudah langsung kita terima pembayarannya. Ya, yang kita masukkan di sini hanya sell good or service yang cash, yang tunai. Seperti itu ya. Nah, sementara kalau di dalam laporan laba rugi kan ada revenue, ya atau ada fee, ada apa gitu ya. Yang muncul angkanya di situ itu kan berdasarkan apa? Berdasarkan keterjadiannya atau aktual. Artinya
angka itu kalau kita analisis lebih dalam, belum tentu sekian itu sudah diterima secara cash-nya. Nah, itu tugas kita tuh mencari cash-nya berapa ya, gitu. Yang kedua, menerima dari interest revenue tentu saja, ya, kemudian dividend revenue, atau bisa jadi rent revenue juga bisa. Ya, tergantung nanti perusahaan menerima gimana. Nah, berikutnya lagi, cash outflow ya. Contoh-contohnya adalah membayar inventory, terus membayar gaji, membayar pajak, terus apalagi ya, membayar pinjaman interest kepada lender, terus kepada yang lain-lain untuk expense. Pokoknya untuk seluruh expense. Membayar itu yang perlu kita tadi ya, kita garis bawahi dan kita tebelin. Membayar. Kalau enggak, misalkan gini, interest expense itu belum tentu semuanya dibayar kan, bisa jadi sebagian masih payable. Maka yang kita masukin ke dalam laporan arus cash hanyalah yang sudah cash, sudah dibayar secara tunai. Nah, berikutnya investing ya, seperti ini. Apa aja, ada inflow, ada outflow lagi. Contoh-contoh ada misalkan yang berarti inflow berarti uang masuk ya. Biasa karena apa? Karena dijual kan ya, menjual sesuatu. Contohnya apa? Menjual fixed asset, property, plant and equipment. Kemudian menjual investasi, baik itu dalam yang sudah kita pelajari barusan, investasi dalam obligasi atau dalam saham. Tentu saja investasi yang sifatnya jangka panjang, terutama ya. Terus bisa juga penagihan dari pinjaman jangka panjang yang dia lakukan kepada pihak lain ya. Ini. Nah, outflow-nya kebalikannya. Kalau initial ini berarti purchase, karena dia mengeluarkan. Kalau purchase berarti dia mengeluarkan uang, berarti outflow, cash outflow. Ya tinggal dibalik. Seperti itu. Nah, kalau financing kita lihat di sini ada inflow dan ada outflow juga. Ya. Contoh-contoh yang inflow adalah menjual saham biasa atau menjual obligasi, itu cash inflow. Yang outflow adalah membayar dividen, ya, atau juga bisa juga melunasi hutang jangka panjang. Itu maka cash outflow yang merupakan masuk kategori financing activities. Nanti rincian-rinciannya banyak ya, kita masih punya banyak waktu untuk mempelajari itu. Saya langsung ke sini aja, langsung ke contoh. Nah, saya akan batasi, kita hanya belajar operating dulu ya, operating dan menggunakan direct method. Nah, ini dulu. Mana dia? Ya, dalam rangka menyusun arus kas, ya, kalau pelajaran sebelumnya kan menjawab pertanyaannya kan informasi yang kita butuhkan adalah informasi terkait dengan transaksi ya. Transaksinya bagaimana gitu kan? Transaksi apa, bagaimana, cash atau tidak cash dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita belajar ini bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah laporan keuangan yang dibuat sebelumnya, yaitu neraca income statement. Ya, itu yang kita butuhkan dalam rangka apa? Menyusun laporan arus kas. Makanya kita lihat di sini, preparing the statement of cash flow. The three sources of information-nya adalah yang pertama, statement of financial position comparative, ya harus ada 2 tahun perbandingan. Kemudian income statement tahun itu, yang berikutnya adalah tambahan-tambahan informasi yang ada. Nah, kita lihat di sini. Kita diminta untuk menyusun laporan keuangan, laporan arus kas secara indirect. Ya, di sini ada contoh computer service company. Ya, dia mempunyai income statement sebagai berikut nih ya, bisa dilihat ya. Total income-nya 145 dengan revenue sekian dan beberapa expense serta ada pajaknya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi, ini adalah komparatif SOFP ya dari 2016 dan 2017. Nah, seperti ini. Ini ada komparasi. Di sini akan kita analisa perubahannya, bertambah atau berkurang. Ya, itu aja dulu. Sebelum kita lakukan tekniknya. Ini adalah liability dan equity-nya. Nah, ini ada tambahan-tambahan informasi. Nah, sekarang, bagaimana cara menentukan atau mencari cash flow from operating activities, gitu ya, dengan menggunakan metode tidak langsung. Ya. Di sini kita lihat yang pertama. Kalau kita menggunakan metode tidak langsung, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwasanya kegiatan operasi
dalam laporan keuangan berbasis akrual, ya itu ditunjukkan dengan income statement. Artinya net income yang ada di dalam income statement itu menunjukkan kesuksesan sebuah perusahaan ketika dia beroperasi, tapi dicatat dengan menggunakan basis akrual. Nah, sekarang tugas kita adalah income yang sudah ada, ya, itu kalau kita olah, maksudnya kita bersihkan unsur-unsur akrual, serta kita bersihkan juga dari unsur-unsur yang bukan merupakan kegiatan operasi, itu nantinya jadinya berapa? Jadinya itulah yang akan kita sebut sebagai cash flow from operating activities, kayak gitu. Nah, jadi makanya di sini dilihat common adjustment to net income. Ya, jadi determine net cash provided used by operating activities by converting net income from accrual basis to cash basis. Jadi kita mengkonversi, ya tadi ngebersihin racun-racun akrual lah seperti itu. Jadi kalau racun-racun akrualnya sudah dikeluarin, nah itu income yang sesungguhnya secara cash yang kita terima dari kegiatan operasi kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Maka bagaimana cara melakukan konversi atau menyesuaikan net income yang akrual ini menjadi cash basis ya? Nanti ada rumusnya, silahkan bisa dihafalin kalau masih belum agak susah. Yang pertama adalah dia akan kita adjust dengan unsur akrual yang pertama yang ada di net income, yang paling gampang, yaitu apa? Depresiasi, amortisasi, dan depletion. Ini kan expense semua kan, mempengaruhi income. Padahal expense yang dicatat oleh depreciation, ya, itu kan nggak ada cash-nya gitu kan ya, berarti kan nggak layak dia masuk laporan arus kas. Maka dia harus kita keluarkan. Ketika kita keluarkan, dampaknya apa terhadap income? Tentu saja dia dampaknya adalah add back, akan menambah, ya, akan menambah income. Dampaknya ya, secara cash dia menambah, karena dia mengurangi gitu ya, mengurangi expense itu mengurangi dan nggak ada uangnya sebenarnya. Yang kedua adalah mengurangi gain atau menambah losses. Ya. Kalau ada gain, kenapa maksudnya ini adalah maksudnya gain dari penjualan aset tetap atau loss dari penjualan aset tetap. Kenapa dia dikurangi? Karena gain atau loss dari penjualan aset tetap ini akan masuk ke sesi berikutnya, apa itu? Investing activities. Dia gain ini bukan merupakan kegiatan operating, ya, karena dia menjual apa tadi? Kan kita sudah belajar tadi ya. Ketika menjual aset tetap, maka ada gain. Ketika menjual aset tetap, maka dia merupakan kegiatan investasi. Gain atau loss-nya akan sudah masuk secara otomatis di situ. Ya, ketika dia menerima uang cash-nya berapa, itu mungkin ada gain-nya, mungkin ada loss-nya. Jadi dia tidak layak dimasukkan ke dalam operating activities. Kalau gain kita keluarkan, berarti apa? Kan mengurangi income. Income yang ada itu kan terpengaruh dengan gain atau loss. Terpengaruh dengan gain berarti dia kan jadi gede. Kalau gainnya kita keluarin berarti dia nambah. Kalau gainnya kita keluarin berarti income-nya jadi turun gitu kan. Maka deduct gain. Kalau loss kan menyebabkan income-nya turun. Kalau loss-nya kita kurangi, maka gainnya jadi naik. Maka add losses ya, ini yang nomor 2. Dan yang ketiga adalah analisa perubahan non-cash current asset dan current liability. Ya, seperti ini. Saya pengen menjelaskan ini. Yang pertama, operating itu ya, kalau ini adalah income statement. Ini kan kegiatan operasi akrual ya. Ini adalah SOFP. Ada CA, current asset, ada current liability. Ini ada NCA ya, non current. Ada non current asset, non current liability. Kemudian ada equity. Tadi ini masuk apa tadi? Investing ya. Investing. Ini yang 2 ini masuk ke dalam kategori kegiatan financing. Nah, ini 2 ini masuk kegiatan sama ini operating. Ya, operating ya, seperti ini.
Nah, tapi kita yang pertama sudah melakukan ya, membersihkan dia dari unsur akrual dan membersihkan dia dari unsur non-operating. Ketika kita mengeluarkan apa? Depreciation dan kawan-kawan, dan ketika kita mengeluarkan apa? Gain atau loss, ya, maka kita sudah mengubah dia menjadi cash flow from operating activities. Tapi kita masih punya PR lain, yaitu kita akan analisis. Yang berikutnya adalah kita melakukan analisis analisis perubahan current asset and current liability. Nah, yang ketiga, analisis changes to non-cash. Tapi yang non-cash, selain cash. Ya, misalkan account receivable, prepaid, insurance, atau supplies. Ya, itu bagaimana? Bagaimana itu kejadiannya? Itu kalau dia berubah, pasti ada cash baik in atau out, ya, yang merupakan masuk kegiatan arus kas, ya, cash flow. Nah, sebelum itu ya, saya sebenarnya mau menjelaskan tapi kayaknya waktunya agak kurang nyaman ya, kurang banyak. Nah, gini aja. Untuk analisis changes to non-cash current asset and current liability, saya balik ke whiteboard dulu. Ya. Saya clear. Oke. Tadi kan kita ingin membuat, atau bisa ini enggak ya? Biar cepat. Ya udah, kalau kita ingin membuat apa? Membuat cash flow from operating, ya. Cash flow from operating activities, CFO, ya. Caranya apa? Net income ini berapa? Akan kita sesuaikan. Apa yang menyesuaikan pertama? Akan di-adjust, ya, kita adjust. Dengan yang pertama adalah dengan depreciation. Depreciation, ya. Amortization, deflation. Ketika kita akan keluarkan, maka dampaknya dia terhadap cash flow from operating adalah dia menambah, ya. Menambah, bukan turun, ya. Menambah depreciation. Depreciation bukan menambah, tapi dia menyesuaikan net income dengan dampak bertambah, ya. Kemudian gain, kalau gain itu adalah dia mengurangi. Saya kurung, ya. Ini menambah. Kalau loss berarti menambah. Ini rumus ini, ya. Jadi kalau pentok memahami, ya sudah pakai rumus aja. Terus yang berikutnya apa? Perubahan, ya. Perubahan itu kan bisa naik, bisa turun, ya. Misalkan kenaikan adanya perubahan current asset atau penurunan current asset. Lihat aja berubahnya karena apa. Yang liability sudah sama, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kalau current asset bertambah, ya fungsi dampaknya adalah dia akan mengurangi, mengadjust net income menjadi berkurang. Kalau current asset berkurang, maka dia bertambah. Sebaliknya kalau current liability bertambah, maka dia bertambah juga. Kalau current liability berkurang, dia berkurang juga. Nah, ini net income yang ada di sini ketika kita tambahkan, kurangi, tambahkan, kurangi, tambahkan, kurangi, maka hasilnya adalah cash flow from operating activities. Nanti insya Allah pekan depan coba kita saya akan coba paparkan, ya. Maksudnya seperti apa? Karena harus dijelaskan, ya. Dan kalau pakai pakai whiteboard yang pakai mouse ini agak lama, ya, agak susah. Ya, seperti itu. Ini hasilnya adalah cash flow from operating activities, CFO. Satu saya ilustrasikan. Misalkan gini, ini yang analisa perubahan current asset. Ya, ini ya. Saya contohkan satu di sekarang. Apakah benar kalau current asset itu bertambah, dia akan mengurangi
dampaknya mengurangi net income untuk mencari cash flow gitu ya. Nah, kita ambil satu current asset, misalkan apa? AR. AR ya. Account receivable. Kan kita komparasi kan? Kita komparasi misalkan di tanggal 1 bulan 1. Ini tanggal 31 bulan 12. Misalkan saya kasih ekstrim 0 ya. Kemudian dia di sini apa berapa? Terakhir saldonya ternyata ada 100. Kalau kita analisis berarti account receivable tahun lalu awal 0 sekarang 100 itu berarti bertambah naik sebesar 100 ya. Dia artinya bertambah sebesar 100. Apakah benar? Sekarang kita analisis. Kalau dia bertambah 100 itu maksudnya adalah penerimaan dari kegiatan operasi harus kita kurangi sebesar 100. Nah, itu kan sudah mulai ngarah ke sana. Kita lihat. Ya, kita lihat saja. Jadi kalau kita analisis dari ini, akun ini, AR itu muncul karena apa? Karena sales kan ya. Karena sales. Ya, kita nggak tahu salesnya berapa. Kita nggak tahu salesnya berapa. Misalkan gini, misalkan salesnya adalah sebesar, salesnya sebesar totalis sebesar 2.000 misalkan tahun itu ya. Maka kan kita jurnalkan ya, AR, ini penjualan secara kredit pada sales. Tadi misalkan 2.000, catat aja 2.000 langsung. Nah, sales ini kan akan menjadi apa? Net income ya kan? Dia akan masuk menjadi bagian dari net income. Akan tercatat berapa? Ya 2.000 gitu kan ya. Tapi yang kita butuhkan kan bukan sales 2.000, yang kita butuhkan adalah dari sales yang 2.000, berapakah yang sudah menjadi cash kan gitu. Nah, kita analisis lagi. Oh, kita akan lihat nih. Kita nih telusuri jurnalnya. Oh, ternyata di tahun itu terbayar sebesar 1.900. Maka kita jurnal cash pada AR sebesar 1.900. Gitu ya. Nah, artinya AR di sini akan bertambah sebesar ya di sini 2.000. Kemudian AR yang kedua akan dikredit sebesar di sini ya sebesar berapa tadi? 1.900 gitu kan. Saya hapus dulu yang bawah. Ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan berarti apa? Benar nggak kalau begini berarti bahwa uang yang diterima dari kegiatan operasi harus dikurangi. Ya, benar ya, sudah terbukti. Nih kita lihat, ini kan ini. Nah, kalau kita lihat 2.000 di debit, 1.900 di kredit, berarti dia akan muncul di sini di kredit ada saldo sebesar 100. Padahal kalau ini nggak kita lihat, ya, artinya gini ya, artinya dia menunjukkan uang yang diterima bukan 2.000, tapi 1.900. Artinya sales yang ada di net income itu bukan 2.000, tapi 1.900 dan artinya kita harus kurangi dia sebesar selisihnya, yaitu sebesar 100. Maka kalau kita kurangi sebesar 100, berarti revenue-nya sudah kita catat sebesar cash basis. Ya, seperti itu. Itu contohnya. Satu aja saya contohkan, nanti insya Allah pada pekan berikutnya kita contohkan lagi ya, dengan latihan-latihan yang ada. Terakhir, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada kita latihan aja ya. Silahkan latihan. Pakai buku aja. Oke, sebelum latihan ini aja deh. Latihannya nanti akan saya kasih tahu lewat WA ya. Zoom ini saya tutup kalau nggak ada pertanyaan. Ya, sampai ketemu lagi ya pekan depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya pekan depan. Silakan kerjakan dan kumpulkan hari ini juga nanti jam berapa? 15.30 deh ya nanti ya. Oke, saya live ya. Siapa? Semua ya. Iya, Pak.